Sebelum menjadi sosok mengerikan yang dikenal dalam mitologi Yunani, Medusa adalah gadis manusia biasa yang luar biasa cantik. Ia bukan makhluk jahat. Ia bukan monster. Ia seorang pendeta muda yang mengabdi di kuil Dewi Athena, sang dewi kebijaksanaan dan perang. Rambutnya memikat, senyumnya lembut, dan matanya begitu memesona hingga membuat siapapun yang melihatnya terdiam. Tapi justru pesonanya itulah yang akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Sebagai pendeta kuil, Medusa terikat sumpah untuk menjaga kesucian tubuh dan pikirannya. Ia memilih hidup suci, tanpa cinta, tanpa sentuhan lelaki, sepenuhnya untuk Athena. Tapi kecantikannya menarik perhatian dewa laut yang arogan, Poseidon. Ia tak datang dengan kasih sayang. Ia tak membawa lamaran. Poseidon menginginkan Medusa hanya karena ia bisa. Dan ia mengambilnya dengan cara paling keji, memperkosanya di dalam kuil suci Athena. Di tempat di mana Medusa bersumpah untuk tetap murni, di altar tempat ia setiap hari berdoa, hidupnya dihancurkan dalam sekejap. Apa yang terjadi setelahnya bukanlah keadilan. Athena tidak menunjukkan simpati, sang dewi tidak menghukum pelaku, ia malah mengutuk korban. Dalam amarah yang dingin, Athena mengubah rambut Medusa menjadi ular-ular berbisa. Wajah cantiknya kini mengerikan, dan siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Tak ada pelukan atau kata maaf. Medusa dikutuk dan diasingkan. Setelah dikutuk, Medusa tak lagi dianggap manusia. Ia dijauhi dunia, diasingkan ke pulau terpencil bernama Sarpedon, tempat di mana hanya keheningan dan binatang buas yang menemaninya. Ia hidup sendiri, bukan karena ia ingin, tapi karena semua takut padanya. Bayangkan, seorang gadis yang dulu dikenal karena kecantikan dan kelembutannya, kini harus menatap tanah setiap saat, takut tanpa sengaja membunuh siapapun yang melihatnya. Kemarahan dalam diri Medusa tumbuh, bukan hanya karena dirinya berubah jadi monster, tapi karena tak ada seorang pun yang berdiri di sisinya. Tidak manusia, tidak dewa. Ia merasa dihianati oleh langit dan bumi. Dunia melihatnya sebagai ancaman, padahal ia hanyalah korban. Dalam diamnya, ia menangisi wajah lamanya yang hilang, masa depan yang dicuri darinya. Tapi tangisannya tak lagi terdengar sebagai kesedihan, melainkan sebagai suara yang menggetarkan nyali. Namun, dalam tragedi itu, Medusa mulai memahami kekuatan barunya. Ia tidak lagi gadis lemah. Ia kini punya kekuatan yang bahkan para pahlawan takut hadapi. Ular-ular di kepalanya berdesis, bukan hanya sebagai simbol kutukan, tapi sebagai senjata yang tak bisa diremehkan. Medusa belajar bertahan, belajar melawan, dan akhirnya belajar untuk membenci. Ia tidak memburu manusia, tapi manusia yang datang memburunya. Ketika nama Medusa menyebar sebagai ancaman, muncullah sosok yang akan mengubah segalanya. Perseus. Ia bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah anak dari Zeus dan manusia, menjadikannya setengah dewa dengan ambisi besar. Perseus diperintah oleh Raja Polydectes untuk membawa kepala Medusa sebagai hadiah. Bukan untuk membebaskan dunia dari bahaya, tapi untuk tujuan politik dan kesombongan pribadi. Tapi yang membuat Perseus berbeda adalah siapa yang membantunya. Para dewa turun tangan. Athena, dewi yang dulu mengutuk Medusa, memberikan perisai mengilap agar Perseus bisa melihat bayangan Medusa tanpa memandang langsung. Hermes memberinya pedang tajam dan sandal bersayap. Bahkan Hades pun ikut memberi helm gaib. Semua peralatan para dewa diberikan hanya untuk satu tujuan, membunuh Medusa. Tidak satu pun dari mereka bertanya apakah ia layak dibunuh. Tidak satu pun bertanya siapa yang bersalah. Malam itu Perseus masuk ke gua Medusa ketika ia sedang tidur. Ia tidak berduel. Ia tidak menantang. Ia membunuh dari belakang, memanfaatkan kelengahan seorang makhluk yang sudah lelah bertahan hidup. Dengan satu tebasan cepat, kepala Medusa terpisah dari tubuhnya, dan dari darahnya lahirlah dua makhluk. Pegasus, kuda bersayap yang legendaris, dan Chrysaor, prajurit emas. Bahkan kematiannya menghasilkan keajaiban, seolah langit sendiri menangisi nasibnya. Perseus membawa kepala Medusa sebagai trofi, sebagai senjata yang bahkan setelah kematiannya masih mampu membantu musuh-musuhnya. Dunia memujanya sebagai pahlawan. Tapi di balik itu, sebuah pertanyaan besar menggema. Apakah membunuh makhluk? Ironisnya, setelah kematiannya,
kepala Medusa menjadi simbol perlindungan. Banyak perisai prajurit Yunani kuno dihiasi wajah mengerikannya. Bahkan Athena sendiri, sang dewi yang pernah mengutuk dan memungkinkan kematiannya, memasang kepala Medusa di perisainya, Aegis. Sebuah penghormatan atau bentuk manipulasi terakhir terhadap wanita yang hidupnya sudah direnggut sejak awal. Kepala Medusa bukan sekadar potongan daging. Ia membawa aura kekuatan yang abadi. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang menakutkan, tapi juga sakral. Dunia mengenangnya sebagai monster, namun diam-diam menggunakan kekuatannya untuk melindungi. Ironi itu memekik dalam sejarah. Mereka membunuhnya karena takut padanya, tapi mereka tetap bergantung pada kekuatannya. Di sisi lain, cerita Medusa terus diceritakan ulang selama berabad-abad. Kadang sebagai dongeng tentang kejahatan yang harus dikalahkan. Kadang sebagai alegori tentang kekuatan perempuan yang menakutkan dunia patriarki. Di masa modern, ia menjadi simbol feminisme, simbol dari bagaimana sistem menghancurkan korban, dan kemudian memanfaatkan mereka setelah tak berdaya. Cerita Medusa bukan tentang kematian seekor monster, tapi tentang pembunuhan terhadap seorang perempuan kuat yang menolak tunduk. Tentang dunia yang lebih nyaman menyebut korban sebagai ancaman daripada mengakui kesalahan mereka sendiri. Pertanyaan yang selalu muncul setiap kali kisah Medusa diceritakan ulang, bukanlah seberapa berbahayanya dia, tapi siapa yang sebenarnya menjadi monster dalam cerita ini. Apakah Medusa yang membatu para pemburunya? Atau para dewa yang memilih diam saat ia dinodai? Atau Perseus yang membunuhnya saat tidur dengan bantuan seluruh langit? Cerita ini membuat kita berpikir ulang tentang siapa yang kita puja sebagai pahlawan dan siapa yang kita cap sebagai musuh. Medusa tidak memilih menjadi monster. Ia dipaksa. Ia tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh, untuk dipahami, atau bahkan didengar. Dunia memilih untuk takut, bukan untuk bertanya. Dan dari situ, kisah tragis ini terus diwariskan, bukan sebagai pelajaran, tapi sebagai pengingat betapa kejamnya kekuasaan jika tidak diimbangi keadilan. Seandainya Medusa hidup di zaman ini, mungkinkah kisahnya akan berbeda? Mungkinkah ia akan didengar? Atau tetap dibungkam oleh sistem yang lebih memilih menyalahkan korban daripada menghadapi kenyataan yang tidak nyaman? Medusa adalah nama yang terus hidup, bukan karena kekejamannya, tapi karena luka yang ia tinggalkan di hati dunia. Ia bukan hanya bagian dari mitologi. Ia adalah gambaran nyata tentang bagaimana sistem bisa menghancurkan seseorang yang hanya ingin hidup dengan tenang. Ia bukan monster. Ia korban dari dewa, dari manusia, dari cerita yang hanya ingin menyenangkan satu sisi saja. Dan kini, kita bisa memilih. Tetap menceritakan Medusa sebagai monster yang harus dibunuh, atau mulai memahami bahwa di balik kepala penuh ular itu ada jiwa yang hancur oleh pengkhianatan, pelecehan, dan pengabaian. Cerita Medusa adalah peringatan bahwa keadilan yang terlambat seringkali tak pernah benar-benar datang. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh nuranimu, jika kamu percaya bahwa suara korban layak didengar dan dipahami, jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Tekan tombol subscribe dan bantu sebarkan kisah-kisah lain yang dunia terlalu lama abaikan. Karena selama ada yang peduli, mereka yang ditinggalkan takkan pernah benar-benar hilang.